Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku. Seperti biasa, kembali lagi dengan aku di sini dan aku akan bahas soal-soal tentang TKP nih teman-teman, yaitu mengenai sosial budaya. Nah, sebelum ke videonya, buat yang belum subscribe dan yang pertama kali baru lihat video aku ucapin selamat datang. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalakan tombol notifikasinya dan di share ke teman-teman kalian, supaya video aku lebih banyak manfaatnya ke semua orang. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, ini dia teman-teman tentang sosial budaya nih teman-teman. Aku mau ngasih tahu nih tips. Ini dia tips yang harus dinilai dari sosial budaya, yaitu pertama, mampu beradaptasi dengan masyarakat majemuk. Kemudian yang kedua itu adalah menghargai atau mengapresiasi setiap perbedaan. Nah, jadi kalau berbicara tentang aspek sosial budaya, maka poin yang dinilai itu adalah yang dua ini teman-teman. Oke, kita biar nggak bingung, kita langsung ke soalnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda ibu-ibu hamil yang membuat kinerja tim Anda lebih lambat dari tim-tim lainnya. Anda akan melakukan A. Menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. B. Menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerjanya. C. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasikan teman itu karena masih bekerja meskipun sedang hamil. Kemudian yang D. Mengecek keadaan teman terlebih dahulu dan memintanya tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lainnya. Yang E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati mereka untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Oke teman-teman, di sini aku kasih waktu nih teman-teman buat kalian jawab kira-kira option yang mengandung poin 5 itu yang mana. Oke teman-teman, di sini aku bahas lagi. Udah gimana? Udah dapat jawabannya yang poin 5-nya? Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat tadi yang pertama, sebelum soal itu aku ada kasih materi teman-teman. Kalau sosial budaya itu adalah kita cari yang poinnya itu mampu beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk itu terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, jadi di sini aku bakalan eliminasi dulu nih teman-teman jawaban yang dapat skor 1 biar kita gampang menentuin mana skor 4, mana skor 5 teman-teman. Oke, di sini yang skornya 1 itu yang mana ya teman-teman? Yang mana nih teman-teman? Kira-kira yang skor 1 itu kayaknya itu yang menyemangati, memintanya menaikkan tempo. Kayaknya yang B ya teman-teman. Menurut aku loh ini teman-teman, kayaknya ini poinnya 1, terus itu yang poinnya 2 itu kayaknya yang D teman-teman. Nomor 2 poinnya, terus itu yang nomor 3. Tinggal tersisa 3, 4, dan 5. Yang A itu menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. Ini kayaknya ini poinnya 3 ya teman-teman. Yang ini 3 kayaknya. Terus tersisa nih antara C sama E teman-teman, yaitu hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja meskipun sedang hamil. Nah, menurut aku teman-teman, jawaban yang paling tepat itu dan mendapatkan poin 5 itu yang C teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kata mengapresiasikan. Nah, sosial budaya itu adalah tadi apa teman-teman? Bisa beradaptasi ya teman-teman dengan masyarakat majemuk, yaitu dalam beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang nomor E ini adalah yang poinnya 4, yaitu mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati mereka untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Ini kurang lebih E sama C sama ya teman-teman, tapi yang lebih ke nilai poinnya tinggi itu adalah yang C nih teman-teman, yaitu mengapresiasi teman tersebut karena meskipun sedang hamil dia tetap semangat untuk kerja. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Anda bertugas sebagai pustakawan yang mana perpustakaan adalah tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi dan pengetahuan. Di tempat ini pengunjung wajib menjaga ketenangan agar tidak mengganggu pengunjung lain.
Namun demikian, ada saja pengunjung yang berbicara terlalu keras. Kejadian ini memotivasi Anda bertindak karena ada hak pengunjung lain yang harus dibela. Tindakan Anda membuat aturan yang mengatakan ya teman-teman. Ini aku salah tulis nih kayaknya nih. Membuat aturan yang menyatakan larangan teman-teman, bukan pendapat tapi larangan. Maaf ya teman-teman, aku nulisnya udah malam banget, ngantuk. Membuat aturan yang menyatakan larangan membuat kegaduhan beserta sanksinya. Kemudian yang B, membuat aturan larangan berbicara di area perpustakaan. Kemudian yang C, membuat persyaratan bagi orang yang masuk perpustakaan. D, menutup perpustakaan ketika situasi tidak kondusif. E, menghardik pembuat gaduh keluar dari perpustakaan. Oke, di sini dari pertanyaan yang panjang-panjang ini teman-teman, aku bisa simpulkan ini adalah kesimpulannya itu gimana cara kita untuk mengantisipasi masalah itu supaya tidak terjadi lagi nanti kemudian harinya teman-teman. Nah, jadi di sini menurut kalian tuh yang mana paling tepat teman-teman? Jelas ya teman-teman, jawaban yang mengandung skor 5-nya itu adalah yang A teman-teman. Nih, karena apa? Membuat aturan yang mengatakan larangan membuat kegaduhan beserta sanksinya. Itu adalah tindakan yang paling tepat, teman-teman. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 3. Oke, dia teman-teman, ini dia soal nomor 3. Suasana di daerah Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antara warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimanakah sikap Anda? A. Berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. B. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. C. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. D. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. E. Melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada kepolisian. Oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat nih yang mana teman-teman? Maaf ya teman-teman kalau di video aku nih banyak banget suara ganggu, suara motor, suara kucing, itu semualah. Maaf ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepat? Udah jawabnya? Oke, aku langsung ke pembahasannya ya. Dan aku bakalan seperti biasa juga eliminasi nih teman-teman. Jawaban yang ngandung skornya rendah-rendah nih teman-teman. Jelas yang E itu aku eliminasi, karena ini menurut aku skornya itu 1. Kemudian yang mana lagi nih harus kita eliminasi teman-teman? Yang C kayaknya ya teman-teman ya. Yang C itu menurut aku ini jawabannya itu skornya 2, yaitu tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. Kemudian yang D itu kayaknya poinnya 3 teman-teman, yaitu menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. Nah, ini tersisa 2 jawaban nih teman-teman, antara A sama B, yaitu yang A berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Kemudian yang B mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Gimana teman-teman? Jelas ya teman-teman, di sini poin yang ngandung poin 5-nya itu adalah yang B. Nah, yaitu mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Ingat, permasalahan pertama tadi adalah terjadi perdebatan nih antara warga karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Jadi mereka ada perbedaan pendapat gitu teman-teman, perbedaan pandangannya teman-teman terhadap calon kepala desa. Jadi sebagai ASN, sikap apa yang harus Anda lakukan terhadap masalah tersebut? Nah, menurut aku jawaban yang tepat itu adalah yang B teman-teman. Menurut aku jawaban yang paling tepat ini adalah yang B, yaitu mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Kita harus cari cara gimana supaya kampung kita tersebut tidak tidak memanas teman-teman karena perbedaan pendapat itu teman-teman. Nah, di sini kan aspek sosial budaya teman-teman, yaitu yang dinilai adalah beradaptasi nih dengan beragam masyarakat, beragam suku, budaya gitu teman-teman. Oke, kita next ke soal nomor 4. Nomor 4 teman-teman, Anda adalah salah satu anggota Karang Taruna di lingkungan tempat Anda tinggal. Salah satu kegiatan Karang Taruna tahunan adalah melakukan rekreasi wisata pemuda yang mana membutuhkan dana yang besar. Kegiatan ini baru dilakukan tahun lalu karena kekurangan dana.
batal ya teman-teman, aku salah baca nih, aku ulang lagi deh teman-teman, aku ulang dari awal aja. Anda adalah salah satu anggota Karang Taruna di lingkungan tempat Anda tinggal. Salah satu kegiatan Karang Taruna tahunan adalah melakukan rekreasi wisata pemuda yang mana membutuhkan dana yang besar. Kegiatan ini batal dilakukan tahun lalu karena kekurangan dana. Rapat bulanan Karang Taruna membahas solusi permasalahan dari kekurangan dana. Apa yang Anda usulkan dalam rapat tersebut? Nah teman-teman, kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana nih teman-teman? Ini optionnya nih, panjang banget, jadi nggak cukup di HP aku turunin. Kelihatan kan di kamera teman-teman? Nah, jadi di sini adalah masalah yang ditanyakan dari soal yang sepanjang ini teman-teman. Itu kalian langsung ke intinya aja teman-teman. Ini nanti kalau misalnya kalian tes, kalian cari nih apa yang ditanyakan, apa masalahnya teman-teman. Dan di sini masalahnya itu si Karang Taruna ini kekurangan dana teman-teman untuk membuat acara tahunan. Nah kemudian dia melaksanakan rapat dan tiap anggota rapatnya itu diminta untuk membahas solusi permasalahannya. Jadi sekalian sebagai anggota Karang Taruna, apa yang harus kalian usulkan dalam rapat tersebut? Oke, menurut kalian jawaban yang paling tepat di mana teman-teman? Udah kalian jawabnya? Oke, seperti biasa kita eliminasi lagi teman-teman ya soal yang mengandung skor rendah. Oke, di sini aku bakalan eliminasi nih yang C nih teman-teman. Yang C ini menurut aku 1 nih teman-teman ya, yaitu mengusulkan untuk menggunakan dana desa yang diberikan pemerintah. Nah itu menurut aku 1 ya teman-teman, ini kurang tidak baik sekali usulannya teman-teman. Kemudian itu skor 2-nya mana nih teman-teman? Ayo cari skor 2-nya nih. Yo, mana nih teman-teman skor 2-nya? Sepertinya yang D ya teman-teman, yaitu bukan D deh kayaknya nih, antara A sama D nih teman-teman. Anggap aja lah yang nomor 2-nya itu yang A ya teman-teman, yaitu kembali membatalkan acara rekreasi wisata karena membutuhkan dana yang besar dan tidak semua orang berpartisipasi di acara rekreasi wisata tersebut. Ini aku kasih poin skor 2 kemungkinan. Terus itu yang C ini kayaknya 3 teman-teman. Nah tersisa antara B dengan E teman-teman, yaitu yang B-nya meminta anggota Karang Taruna untuk mengadakan acara dana usaha dan menggalang iuran dari warga sekitar untuk mendapatkan dana tambahan. Kemudian yang E mengusulkan kegiatan tahunan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar rekreasi wisata sebagai kegiatan tahunan. Jadi yang E itu mengusulkan kegiatan yang lain aja gitu teman-teman. Karena dananya kurang, jadi dialihkan kegiatan yang lain. Nah, jadi antara B sama E ini menurut kalian mana nih yang paling tepat teman-teman? Oke, kalau menurut aku yang mengandung poinnya 5 itu adalah yang B teman-teman, yaitu meminta anggota Karang Taruna untuk mengadakan acara dana usaha dan menggalang iuran dari warga sekitar untuk mendapatkan dana tambahan tersebut, sehingga tetap diadakan si acara tahunan teman-teman. Dengan solusi seperti itu menurut aku lebih efektif ya teman-teman untuk memecahkan permasalahan tadi. Oke, kita next ke soal nomor 5. Oke, ini dia soal nomor 5 teman-teman. Anda berbeda selera berpakaian dengan teman Anda. Di hari ulang tahun Anda, teman Anda menghadiahkan satu style pakaian kasual yang tidak sesuai dengan selera Anda. Seminggu kemudian akan diadakan reuni angkatan di mana Anda dan teman Anda akan hadir dan mengharuskan peserta reuni memakai pakaian kasual. Apa yang Anda lakukan? A. Tidak memakai pakaian yang dihadiahkan oleh teman Anda tersebut serta membeli pakaian yang sesuai dengan selera Anda. Yang B. Meminta maaf kepada teman Anda untuk mengganti hadiah dengan pakaian yang Anda sukai agar bisa dipakai di acara reuni angkatan. C. Memakai pakaian hadiah dari teman Anda di acara reuni angkatan untuk menghargai pemberian teman Anda. Ini aku turunin sedikit ya teman-teman, soalnya panjang banget nih. Terus itu, oh iya aku mau ngasih tahu lagi, jangan lupa maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara berisik, suara motor, suara kucing. Sekali lagi aku minta maaf banget teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Semoga nggak membuyarkan konsentrasi kalian terhadap video aku ini teman-teman. Aku minta maaf banget. Oke, lanjut lagi yang D. Memberikan pakaian hadiah dari teman Anda kepada saudara Anda yang memiliki selera berpakaian sama dengan teman Anda. Kemudian yang E, menyumbangkan pakaian hadiah dari teman Anda kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke teman-teman, di sini ingat ya teman-teman,
Masalah kalian itu adalah kalian itu beda selera nih sama teman kalian yang ngasih kado tadi. Nah, teman kalian tuh ngasih bajunya bukan selera kalian. Jadi yang harus kalian lakukan tuh apa? Sedangkan bentar lagi acara reuni harus pakai baju kasual, teman-teman. Menurut kalian apa yang paling tepat nih jawabannya? Oke, aku eliminasi lagi nih teman-teman. Aku cari skor yang rendah nih. Aku cari skor yang rendah dulu ya teman-teman. Menurut aku jawaban yang skornya 1 itu yang A kayaknya teman-teman ya. Ini skor 1 itu dia tidak menghargai banget nih teman-teman, yaitu tidak memakai pakaian yang dihadiahkan oleh teman Anda tersebut serta membeli pakaian sesuai dengan selera Anda. Itu menurut aku nomor 1. Ingat teman-teman, di sini sosial budaya teman-teman ya. Aspek sosial budaya yaitu adalah mampu beradaptasi, menghargai sesama beragam macam budaya, kemudian agama, ras, suku dan lain sebagainya teman-teman. Jadi di sini kalau kalian pilih A berarti kalian tidak menghargai pemberian teman kalian. Terus itu kalau yang B, meminta maaf kepada teman Anda untuk mengganti. Ini enggak ya teman-teman, ini 2 nih kayaknya nih. Kemudian yang 3 nih teman-teman, mana nih poin 3-nya? Kayaknya yang 3-nya itu kayaknya teman-teman ya, ini 3. Terus tersisa antara C sama D. Memakaikan pakaian hadiah dari teman Anda di acara reuni angkatan untuk menghargai pemberian teman Anda. Di sini aku garis bawahi menghargai nih teman-teman. Nah, menurut aku jawaban yang paling tepat dan mengandung skor 5 itu adalah yang C. Ngerti kan? Oke, kita next ke soal terakhir. Nah, ini PR buat kalian, tugas kalian yaitu mengerjakan soal yang terakhir nih teman-teman. Terus nanti komen di kolom komentar aku apa jawaban kalian, dan jawaban yang benar bahkan aku bales atau aku kasih love gitu teman-teman. Oke, udah sekian dulu dari aku. Semoga video aku bermanfaat dan kalian suka, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan di like juga video aku. Dan komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin. See you next video. Bye-bye.